Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gama Tematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk nge-like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang program linear. Nah, program linear ini salah satu materi matematika yang paling banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buat kalian yang penasaran, kita cek dulu ya, apa sih program linear tuh? Nah, jadi program linear itu adalah suatu metode dalam menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nah, kalian tuh kan masih ingat ya, linear itu ciri khasnya apa teman-teman? Coba. Ya, bener banget, dia itu cirinya berpangkat 1 dan nanti grafiknya itu berupa garis lurus. Nah, udah masih pada ingat kan? Nah, di sini nilai optimum itu ada maksimum dan minimum. Jadi diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Jadi kayak misalnya kalian itu punya dua produksi barang atau lebih produksi barang, terus kalian itu pengen tahu nih dia itu bakal mendapatkan keuntungan maksimum tuh ketika berapa, ketika barang yang mana. Nah, kayak gitu. Jadi itu suatu gambarannya aja dari program linear. Nah, buat kalian makin penasaran, coba kita cek dulu ya. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan aplikasi program linear, kita tuh harus membuat model terlebih dahulu dalam program linear. Jadi, model yang kita gunakan biasanya itu model matematika. Nah, ini tuh jadi kayak ada suatu kasus nanti, ya istilahnya gampangannya soal cerita lah ya, gitu. Nah, jadi model matematikanya itu hasil interpretasi kita dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika. Jadi kalau kalian itu nanti membuat model, nah jadi nanti modelnya itu dapat diselesaikan secara matematis. Kalau kalian sih kayak kayak misalnya kan soal cerita gitu, terus kalian kan biasanya nulis nih apa sih yang diketahui. Nah, kalian bikin modelnya tuh kayak misalnya ada variabelnya kayak gitu. Nanti akan dikasih contohnya. Nah, jadi cara membuat model matematikanya itu, kita temukan variabel yang diketahui. Nah, tadi udah dibilang ya, jadi kayak model itu nanti tuh biasanya ada variabel-variabelnya. Setelah itu, kita akan membuat tabel untuk menginterpretasikan variabel tersebut. Dan selanjutnya adalah membuat pertidaksamaan. Nah, ini tuh baru membuat model, teman-teman. Jadi, dalam program linear itu, model itu penting banget karena dari model nanti kita akan membuat langkah selanjutnya, yaitu yang keempat yaitu menentukan titik pojok, dan yang terakhir adalah nilai maksimum atau minimum. Seperti yang tadi di awal-awal sudah saya bilang bahwa nanti tuh program linear tuh harapannya kalian tuh bisa tahu nih mana sih yang bisa bikin untung, mana sih yang bisa bikin rugi kayak gitu. Jadi selamat memperhatikan tentang program linear. Nah, ini jadi kayak ini ya, langsung aja ke salah satu kasus program linear. Di sini kalian bisa lihat ini termasuk dalam salah satu soal UN ya, walaupun tahun ini nggak ada UN dan mungkin juga tahun depan nggak ada UN, tapi nggak apa-apa, ini sebagai latihan aja. Jadi pernah nih keluar di program linear itu di UN. Nah, ini juga ada kodenya A. Langsung kita baca aja ya. Anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi, sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul 1000, harga tablet 800, maka biaya minimum. Nah, ini ya, tadi kan kita udah menyampaikan kalau program linear itu biasanya tuh dalam bentuk soal cerita, terus nanti kita bikin modelnya, baru kita cari minimum atau maksimumnya. Nah, jadi di sini kita langkah pertama tuh menemukan variabel yang diketahui. Nah, kalian bisa baca aja per kalimat. Kan di sini ada kalsium ya. Variabelnya ada kalsium. Kalian tulis aja dulu biar kalian tuh mudah dalam menentukan kayak gitu. Sini juga ada zat besi.
Nah, selain itu juga ada tablet, ya kan? Nih kan bisa cek di sini ada kapsul sama tablet juga. Kita tulis kapsul, tablet. Nah, selain itu juga ada harga. Nah, ini sini carinya itu biaya minimum. Nah, udah kayak gini aja. Nah, gampang kan? Jadi menemukan variabel. Jadi kalau kalian udah expert banget ngerjain programnya, sebenarnya nggak usah ditulis juga variabelnya, tinggal kalian garis-garisin aja kayak gitu. Misalnya kayak gini dibunder-bunderin, digaris-garisin kayak gitu tuh boleh gitu. Nah, langkah kedua adalah membuat tabel. Nah, ini sebenarnya juga nggak wajib, tapi buat kalian yang belum pro, masih newbie tentang program linear, tentu aja harus kita bikin tabelnya ya, biar semakin mudah ini tuh masuk pertidaksamaan yang mana gitu. Coba ya kita cek. Nah, kalsium sama zat besi itu kan sejenis ya. Jadi, kita bisa menyatukan mereka dalam satu baris gitu. Kalsium sama zat besi. Nah, jadi kan kita mau bikin tabel nih. Nah, kita bikin tabel kayak gini. Nah, ini kan kalsium sama zat besi itu sejenis, makanya dia dalam satu baris nih. Nih, kemudian kapsul sama tablet juga sejenis. Tapi nggak mungkin kita taruh di sampingnya zat besi kan mereka beda jenis. Jadi kita masukin di kolom pertama aja. Kapsul, tablet. Nah, ini ya, jadi si kalsium sama zat besi dalam satu baris, kemudian kapsul dan tablet dalam satu kolom karena mereka itu beda jenis. Nah, terus kita cek aja nih apa yang diketahui. Kita mulai dari kalimat pertama. Nih, sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium. Coba kita cek ya, sebuah kapsul. Kapsul kan ini. Nah, mengandung 5 gram kalsium. Kalsium kan di sebelah sini. Berarti kita isi aja baris pertama, kolom pertama, yaitu dengan 5 gram. Oh ya, dan kalian harus memastikan bahwa satuannya itu sama. Jadi jangan sampai nanti di sini tuh gram, di sini kilogram, kalian lupa untuk mengkonversi. Nah, itu bakal bikin salah banget. Ya kan 5 sama 5.000 kan beda. Nah, jadi kan harus benar-benar hati-hati apakah mereka tuh sama apa enggak. Kalau beda, kalian konversi. Terus 2 gram zat besi. Nah, itu kan masih kapsul yang kita tulis lagi di sini. Sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium. Ini tablet kalsium berarti baris kedua, kolom pertama kita isi dengan 2. Kemudian 2 gram zat besi. Nah, kita tuh udah menuliskan ini nih. Ini sampai ini. Terus apa sih yang belum ditulis? Nah, kita cek dari kalimat pertama mana yang belum ditulis. Oh, ternyata kalimat pertamanya belum kita tulis. Coba kita cek. Anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram. Berarti kan kalsiumnya itu 60 gram. Nah, berarti kan kita tuh taruh aja di bagian kalsium. Nah, tentu aja di bagian sini ya. Nah, kalsiumnya 60 gram. Nah, kemudian zat besinya 30 gram. Nah, teman-teman, di program linear itu kalian itu harus membuat pertidaksamaan. Kan di sini kan ditulisnya membuat pertidaksamaan. Terus kan pertidaksamaan tuh banyak ya. Ada yang kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ya kan? Nah, terus kita tuh pilih yang mana sih pertidaksamaannya? Kita cek aja di soalnya. Coba kita cek di sini. Sedikitnya. Wah, ini kata kunci banget ya, sedikitnya. Kalian bisa kayak kasih bintang-bintang, ceprik-ceprik atau ini sedikitnya. Kalau sedikitnya itu menurut kalian tuh kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, apa lebih dari sama dengan, teman-teman? Ayo yang mana? Coba. Sedikitnya. Kalau sedikitnya, aku boleh nggak 60 gram? Boleh dong, kan sedikitnya. Kalau misalnya kalsiumnya 70 gram, boleh nggak? Boleh banget, kan? Berarti dia itu, tandanya yang mana coba? Lebih dari, sama dengan. Jadi kita pilih yang ini. Kenapa? Karena kalau sedikitnya itu kan boleh 60 gram, boleh 70 gram, terus yang zat besinya kan boleh 30 gram, boleh 100 gram, ya kan? Tapi kan nggak boleh di bawah 30 gram zat besinya. Nah, karena sedikitnya, kalimatnya sedikitnya. Jadi ini tuh sebagai kata kuncinya.
Nah, saatnya kita mempertidaksamaan, berarti di sini kalian bisa cek di sini dia kan membentuk nih ya suatu pertidaksamaan. Nah, berarti karena mau bentuk model kita harus menentukan X sama Y-nya. Nah, karena di sini tuh udah kelihatan banget ya, jadi kan dia tuh arahnya menurun gini ya. Nah, menurun gini berarti X sama Y-nya adalah kapsul dan tablet. Nah, tapi nanti kalau misalnya arahnya menyamping ke kanan gini, misalnya nanti angkanya di sini 60 dan 30-nya di sebelah kanan ini, berarti kalian X sama Y-nya itu kalsium sama zat besi. Nah, gampang kan? Nah, kalau kalian udah muin X sama Y-nya, langsung aja kita buat pertidaksamaannya. Berarti 5X plus 2Y. Nah, ini kan kita tadi udah milih pakai lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan 60. Yang kedua, 2X plus 2Y lebih besar sama dengan 30. Nah, karena ini suatu barang, kan nggak mungkin kapsul sama tabletnya tuh kurang dari 0 ya. Ya nggak sih? Kan nggak mungkin barang itu negatif. Jadi kita bisa kasih tambahan di sini, X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini itu disebut dengan kendala. Nah, jadi pertidaksamaan ini tuh disebut dengan kendala. Jadi yang pertama ini disebut kendala pertama. Yang ini kendala kedua. Nah, yang ini kendala ketiga dan yang ini kendala keempat. Nah, tapi kalian bisa cek nih di sini juga masih ada kalimat yang belum kita gunain, ya kan? Jika harga sebuah kapsul 1000 dan nah ini tuh jadi kan masih ada 1400 nih. Nah, jadi ini bisa ditambahin ya. Selain kendala, kita juga bikin namanya fungsi objektif. Nah, di sini kita bisa, karena kita tadi pakai X sama Y, berarti X, Y, X-nya tadi itu kan adalah kapsul. Di 1000 X plus 800Y. Nah, ini disebut fungsi objektif. Jadi, yang langkah ketiga ini, saya membuat kendala, kita bikin fungsi objektif. Mudah kan? Nah, inilah model matematika dari program linearnya. Jadi, dari dari soal sepanjang ini, kita cukup membuat kendala dan fungsi objektifnya. Oke teman-teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus ya matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekian hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!